kunjungan wisatawan Nusantara. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita harapkan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ini masih kita gunakan, masih kita pakai, tapi fungsinya mungkin sudah lain, beda dengan masalah yang ini dulu mungkin untuk kantor apa, sekarang untuk bank. Andongnya ini dulu untuk apa? Untuk kalau zaman dulu yang naik andong itu adalah para bangsawan, gitu ya. Nah kalau sekarang ini semua orang bisa. To be continued, yang akan datang bagaimana? Apakah bank ini tetap bisa bertahan atau nanti jadi mall? Kemudian yang namanya andong ini, apakah nanti andong kita memiliki aset yang banyak pun tantangannya cukup kecil. Misalnya bagi Pak Arif yang bekerja semua bangunan itu karena bangunan itu rusak sehingga ketika tapi karena tadi ketika rusak tadinya Belanda punya rumah sakit, Muhammadiyah bikin rumah sakit. Ketika Taman Siswa berdiri juga begitu. Loh rondo kok ilmunya kok barat-baratan. Aku tak gawe lembaga pendidikan yang lebih mementingkan nilai-nilai kebangsaan. Dan itu nanti ada dinamika mengelola. Jadi saya kira lembaga tata kelola kota pusaka itu juga dituntut nanti untuk saling berbicara, saling bertemu. Sebab nanti saya kira dari ini kita melihat itu bagian dari kontestasi, tetapi juga menjaga kepentingan identitas sebagai kota pusaka, tetapi di sisi lain juga mengantisipasi dinamika yang lebih dasar
semuanya bisa jalan kaki. Saya tidak punya pertanyaan tapi ingin ide sedikit untuk membuat Yogyakarta lebih atraktif untuk orang asing. Mungkin ide saya tidak terlalu mahal. Memang kalau bahasa Indonesia saya belum tetap lancar dan sedikit salah, tapi saya coba ya. Pertama, orang Indonesia suka lupa karena orang turis suka jalan kaki. Orang Indonesia belum tidak jalan kaki panas ya. Tapi orang asing mau jalan kaki karena ini budaya. Ini juga event untuk turis, negosiasi sama becak, dia tidak mengerti bahasa Inggris dan dia mau mahal dan nanti dia mau ke toko ini daripada ke sana yang turis. Turis suka jalan kaki, tapi susah dicoba. Coba satu kali jalan kaki. Dan kalau Trans Jogja lewat, sudah tahu ya, tahu banget sih. Dan turis pikir apa sih? Ini bis dari pemerintah, mungkin tidak dari pemerintah, tapi mereka pikir ini dari pemerintah dan polusi banget sih. Murah ya, bensin benar aja. Trotoar di sini susah, kecil. Waktu anak saya kecil, saya dengan kereta dorong, aduh susah banget. Ini tidak terlalu mahal, membuat trotoar lebih besar. Bagi teman sekarang satu arah, kalau ada trotoar lebih aman, tidak kecelakaan sama bis, sama mobil atau motor. Karena Malioboro bebas lalu lintas bagaimana? Bisa jalan kaki di situ, bisa lihat yang Wisma Indah. Sekarang kalau mau jalan kaki di Malioboro harus lihat lalu lintas karena ya susah. Dan yang juga tidak ada di Jogja, taman yang bagus dengan pohon, bisa santai. Kebun binatang ya bagus, tapi yang lain yang umum, mungkin nggak usah gratis karena ya nanti ada masalah, tapi satu taman yang bisa disantai. Juga itu budaya orang asing, suka minum bir, suka minum wine. Gak usah mabuk-mabuk, cuma cheers. Ya, bahasa Inggris hello atau di email bilang cheers. Itu dari budaya minum bir sama wine. Tapi sekarang untuk izin golongan A saya harus lewat Jakarta. Di Jogja tidak dapat, tapi Jogja mau lebih orang asing. Itu penting untuk mereka. Mungkin mereka suka balik karena di situ boleh minum wine di pantai, senang. Ini gak mahal, cuma saya mau ada izin untuk golongan A. Ini ide bagus, karena harus cek, tidak boleh jual ke anak kecil ya. Izin tidak ide jelek, cuma harus bisa dapat. Mungkin yang juga sedikit susah di Jogja, information in English. Di tanda jalan tulisan bandara, tidak ada gambar pesawat, tidak ada bilang airport. Oke, mereka naik taksi sama bis, mereka nggak bisa tahu di mana bandara. Tapi kalau kita internasional, biasanya tulisan ini. Di banyak museum, tulisan kalau ada bahasa Inggris pasti salah. Ya, lucu. Orang turis ambil foto dan ini pasti salah bahasa. Perbaiki itu gak mahal. Kalau mau naik kereta, kalau tidak bisa bicara bahasa Indonesia, juga tidak ada informasi bahasa Inggris atau tulisan lewat kemana. Itu dia, itu ide dari saya. Kedua, tentang quality and authority.
Betul, kualitas. Ini adalah kelemahan kami di UKM tentang kualitas. Baik itu di kerajinan hingga maupun makanan. Apalagi di kondisi sekarang, produksi dan sebagainya, kita